Selamat malam, Bapak dan Ibu semuanya. Yang saya hormati Ibu Dr. Yuniarti SEMMSI, serta rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentkan presentasi skripsi kami yang berjudul Pengembangan Startup Pariwisata Berbasis Website Kecerdasan Buatan untuk Meningkatkan Pengalaman Perjalanan. Di mana anggota kelompok 4 yaitu saya sendiri, Rio Andrianas, kemudian Reza Rizky Ramdanisti, serta Muhammad Najib. Ya, oke. Eh, Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap industri pariwisata. Nah, yang semakin menghadirkan inovasi dalam penyediaan layanan perjalanan. Nah, di mana penelitian kami ini bertujuan untuk menginvestigasi dan mengembangkan startup pariwisata yang memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI untuk meningkatkan kualitas serta pengalaman perjalanan dari para wisatawan tersebut seperti itu. Nah, bisnis ini akan menciptakan sebuah platform digital berbasis AI yang kami sebut dengan liburun.com yang akan membantu individu merencanakan dan membuat itinerary liburan yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan mereka. Nah, liburun.com ini adalah tadi ya platform berbasis AI. Kenapa kami pilih nama Liburun? Ini mencerminkan dari tujuan kami, yaitu untuk memberikan pengalaman liburan yang memuaskan dan menyenangkan kepada pelanggan kami. Nah, keunggulan produk kami ini adalah kemampuannya untuk menyajikan rekomendasi itinerary liburan yang disesuaikan dengan kebutuhan dari pengguna ya, seperti itu. Nah, pada saat ini problem yang sering ditemui pada saat kita melakukan atau ingin melakukan rencana holiday atau liburan, seringnya ya membuang waktu untuk mencari-cari banyaknya destinasi dalam suatu tempat. Kemudian suka merasa bingung dan kewalahan dengan banyaknya pilihan destinasi, serta susahnya dalam membuat planning atau rencana yang sesuai dengan keinginan. Gitu. Nah, slide solusi dari masalah tersebut adalah dengan mengakses situs web Liburun yang dapat membuat perjalanan bisa disesuaikan dengan keinginan dari si pengguna Liburun tersebut dengan memilih aktivitas yang diinginkan seperti adanya rekomendasi-rekomendasi tempat atau destinasi-destinasi lokal yang bagus ya atau tempat kuliner yang legendaris dan terkenal ya. Kemudian adanya manajemen dari rencana di mana perjalanan jadi mudah jika sudah direncanakan di awal sehingga lebih praktis di mana kita bisa mengelola seluruh perjalanan dalam satu halaman di liburun.com. Nah, kemudian selain itu tentunya penyesuaian rencana tadi akan menambah tujuan dan membuat aktivitas kita lebih efektif dan dengan mudah. Nah, kemudian selain itu, aplikasi Liburun ini juga dapat diakses dengan aksesibilitas offline dengan mengunduh dan bisa menyimpan dari rencana tadi serta perjalanan dalam bentuk PDF untuk referensi dengan mudah, bahkan tanpa koneksi internet. Nah, untuk target market sendiri nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya, Muhammad Najib. Persilakan. Oke, terima kasih Pak Rio. Untuk target market dari liburan.com ini adalah mahasiswa dengan tingkat pendapatan menengah ke atas, lalu community yang paham dengan teknologi, menghargai kemudahan dan pengalaman, pelanggan yang menginginkan pengalaman perjalanan yang dipersonalisasikan tetapi tidak memiliki waktu atau keahlian untuk merencanakan secara efisien. Lalu untuk nah, untuk ukuran pasar dari liburan.com adalah pasar di Asia Tenggara yang memiliki peminat pelanggan pariwisata yang cukup besar sekitar 31,53 US dollar cukup besar yang sekitar 31,53 miliar dengan 23,64 miliar service available market dan 3,54 miliar service obtainable market. Dengan data yang disebutkan tadi, kami bertujuan untuk menggait pasar Asia Tenggara yang akan dimulai dari Indonesia terlebih dahulu, yang mana 71% masyarakat di Indonesia cenderung berpergian ke luar negeri untuk berlibur.
fokus kami adalah selaras dengan demografi pencarian perjalanan yang dinamis ini. Lalu slide selanjutnya, competitive advantage dari liburan.com, quick trip planning, di mana liburan.com dapat menghemat waktu perencanaan perjalanan hingga 90% dengan fitur yang kami miliki seperti personalisasi itinerary, AI yang canggih, dan rekomendasi personal sehingga menghemat waktu berharga pengguna. Lalu AI Power Recommendation, kami memiliki AI yang akan menyarankan rencana perjalanan yang disesuaikan berdasarkan preferensi pengguna, memastikan pengalaman dan yang tak terlupakan. Untuk slide selanjutnya akan diterangkan oleh Oke, terima Reza. kasih Najib sebelumnya. Untuk bisnis modelnya sendiri, untuk slide selanjutnya adalah bisnis model. Bisnis model sendiri kita akan ada beberapa approach yang akan kita gunakan. Yang pertama itu freemium model, yang mana pada dasarnya fitur yang bisa digunakan itu adalah free, namun ada limitasi. Misalnya ada limitasi untuk penggunaan hariannya itu hanya 3 kali. Lalu untuk selanjutnya kita mencari bisnis model dari partnership juga dengan travel bisnis lainnya. Kita bisa mendapatkan revenue dari hal tersebut. Lalu selanjutnya dari advertising. Jadi kita bisa simpan advertising di platform web kita atau mobile apps kita. Lalu untuk roadmap selanjutnya, jadi di kuartal 2 ini kita udah memvalidasi MVP-nya, yang mana kita udah ngasih kuesioner dan udah mendapatkan beberapa feedback. Salah satu feedbacknya mungkin akan saya share di sini. Jadi ada beberapa pertanyaan yang cukup signifikan yang ditanyain. Cuman salah satunya adalah gimana perasaannya kalau kalian udah nggak pakai liburan lagi gitu, liburan.com. Jadi hampir 70-80% mereka kecewa kalau nggak ada platform ini. Lalu pertanyaan lainnya adalah apakah kalian akan merekomendasikan produk ini kepada orang lain? Hampir 90% eh, dari kuesionernya menjawab akan merekomendasikannya. Lalu gimana overall experience dari produknya, dari UI-nya seperti apa, apakah ada kesulitan? Hampir 80%-nya juga tidak mengalami kesulitan gitu. Gitu kurang lebih. Lalu selanjutnya, maaf. Untuk di kuartal 3 itu kita akan coba adjust lagi feedback dari teman-teman yang udah ngasih feedbacknya. Lalu kita akan coba rilis fitur lainnya namanya Open Trip, yang mana jadi kayak e-commerce Open Trip di dalamnya, kurang lebih kayak tiket.com tapi lebih lebih Open Trip aja, isinya semua Open Trip semua gitu. Nah, untuk kuartal 4 kita akan coba monetize langsung. Kita akan coba limitasi yang tadi, balik lagi ke premium model. Kita akan coba implementasi pembayaran, kita akan coba implementasi ads dan lain-lain gitu. Gitu. Jadi kesimpulannya pada dasarnya problemnya adalah ya cukup sulit untuk mencari tempat rekreasi. Rata-rata sekarang ya mungkin orang lewat TikTok, rata-rata manual lewat Google Maps. Lalu untuk solusinya kita coba pakai AI dan kita coba rekomendasiin based on dari kota dulu untuk sekarang. Kedepannya mungkin kita bisa rekomendasiin based on dari ketertarikan. Misalnya ketertarikan tempat yang bisa support untuk keluarga atau tempat yang mungkin lebih ke alam gitu. Target market sudah disinggung sama Najib. Nah, size market sendiri kita ngambilnya tuh di Asia dulu. Karena di Asia tuh salah satu yang terbesar, 31 billion. Lalu untuk serviceable available market ini sebenarnya Indonesia, yang mana bisa diservis itu untuk sekarang tuh Indonesia. Nah, untuk serviceable obtainable marketnya itu adalah asumsi, jadi 15% dari serviceable market yang ada di Indonesia. Jadi ada 3 billion US dollar. Nah, mungkin akan lanjut sedikit produk demonya. Jadi produknya sendiri bisa teman-teman coba langsung, liburan.com namanya. Jadi misalnya kita masukin Jakarta, terus pilih self exploration atau open trip. Yang open trip ini yang disinggung tadi kita belum rilis, mungkin ada di kuartal 3 tahun ini. Nah, ada self exploration, kita bisa input tanggalnya misalnya 1 sampai 3 Juli.
Nah, di sini ada dua fitur utama. Yang pertama itu adalah pilih destinasi sendiri atau let saja sama AI-nya. Jadi sebenarnya di sini tuh udah banyak juga feedback perihal kita bisa ngasih disaranin sama AI tapi based on preferensinya. Nah, cuman kita karena getter MVP dulu, jadi kita mencoba minimal mungkin fiturnya agar minimal development. Nah, contoh kita ngambil yang pilih destinasi sendiri. Jadi nanti kita bisa lihat untuk di Jakarta ini tuh ada destinasi apa aja. Nah, di sini juga udah ada beberapa feedback dari teman-teman perihal ada filter untuk tempat makan, tempat nongkrong, dan lain-lain. Nah, kita bisa add langsung itinerary-nya, terus kita bisa export, kita bisa share ke teman-teman yang lain. Kurang lebih sesimpel itu aja sih. Nah, untuk yang AI-nya kurang lebih langsung diisiin gitu data ya. Jadi ya udah, misalnya kita ke Jakarta, day 1 udah langsung keisi semua. Gitu sih kurang lebih. Oke. Kurang lebih cukup sih Bu dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman.